Halo semuanya, selamat datang kembali di Monthly Overview dari Court Astrologer Indonesia. Saya Vira M dari Vira Astrologer yang akan menjadi host dari video kali ini. Seperti biasa, Monthly Overview ini akan membicarakan tentang transit-transit astrologi apa yang terjadi dalam satu bulan, dan kami, astrologer yang ada di sini, akan menerjemahkan arti dari transit-transit tersebut dan juga bagaimana efeknya bagi khalayak umum dilihat dari 12 rising signs. Nah, di sini kita ada astrologer Leo dari Bacok Nujum dan juga astrologer Almira dari Almira Airi. Nah, di sini mungkin udah pada kenal ya sama Bang Leo, tapi buat yang belum kenal, Bang Leo ini adalah seorang astrologer yang berbasis dari Bali, di Kuta ya Bang Leo kalau nggak salah tepatnya, dan memang dia dia lebih ke arah eleksi astrologi, yaitu mencari hari baik dalam melakukan sesuatu. Sementara kalau Kak Almira sendiri, dia juga pengajar di Divinasi Meja Bundar dari Court Astrologer Indonesia, dan dia khususnya mengajar untuk mini basic astrologi, dan dia juga membuka bacaan tentang nativity, juga yearly atau annual reading. Jadi kalau misalnya kalian ingin mencoba bacaan mereka, bisa langsung ke Instagram mereka di Bacot Nujum dan juga Almira Airi. Linknya ada di description box nanti. Nah, kita sudah akhirnya masuk ke bulan Februari ya, setelah kemarin di bulan Januari yang rasanya agak tidak terlalu menyenangkan pada awalnya kayak gitu. Mungkin baik dari teman-teman di sini, dari Bang Leo ataupun dari Kak Almira mau ngomongin kemarin Januari gimana? Apa buat kalian sendiri? Silahkan. Almira, silakan. Januari lumayan berat buat aku. Sudah dimulai awal tahun itu banyak agenda yang ya sempat terdistraksi dan hasilnya jadi kurang menguntungkan. Ingin beristirahat tetapi banyak teman memanggil sih. Ya, itu testimoni Pisces Rising ya tentang Januari kemarin. Kayaknya pas Mars di Capricorn kemarin tuh emang jadi sibuk banget kayak itu untuk sosialisasi. Kalau dari Bang Leo kayak gimana tuh kemarin Januari? Ya kebetulan ya, kalau dari perspektif abad pertengahan, ya, jadi Januari yang baru saja berlalu dan sebetulnya masih berlangsung sih adalah month of burden buatku. Jadinya memang agak-agak penuh dengan beban, penuh dengan tanggung jawab. Tapi kalau melihat transit ya secara sederhana, ya Mars di 8th house, di Capricorn, dan yang lain-lain juga berada di Capricorn, itu memang agak membuat pengeluaran cukup deras, dan agak mirip juga dengan Almira. Sebetulnya ada banyak teman yang datang dan harus diladeni, seperti itu. Banyak sosialisasi lah yang harus dilakukan. Jadi emang akhirnya yang kita ambil dari Januari kemarin itu berat di Mars yang di Capricorn ya jadinya ya. Kayaknya tumpukan planet di Capricorn kemarin agak nggak oke banget sih untuk dijalani ya kayak gitu. Dan saya sendiri pun kemarin Januari kayaknya lebih karena sibuk mondar mandir ya, dan mungkin sibuk mondar mandirnya bikin kesibukan ada sih, tapi di saat yang sama bikin nyusahin karena hasilnya juga nggak jelas. Pada akhirnya cuma sibuk mondar mandir aja jadinya kayak gitu. Nah, tapi itu kayaknya kita akan mulai melewatkan Mars di Capricorn, karena toh akhirnya di bulan Februari ini kita tumpukan planetnya akan pindah ke Aquarius ya, jadinya nantinya mulai dari matahari udah duluan di Aquarius, sudah jatuh gitu. Kita udah lihat itu kemarin di Januari. Terus nanti di Februari kita akan lihat ada Merkurius dulu masuk ke Aquarius, kemudian disusul Mars, disusul Venus, di mana Venus sama Mars tuh kayaknya dari kemarin rasanya kayak film Bollywood gitu loh, kejar-kejaran mereka. Tapi nggak ketemu ya di Capricorn, cuma saling kejar-kejaran aja, baru ketemunya di Aquarius ini nanti. Jadi kayaknya banyak planet yang pindah langsung ke Aquarius, dan itu mungkin tumpukan planet itu bikin fokus kita juga jadi shifting gitu nggak sih? Ya. Dan ada yang kalau nggak aku catat sih, tapi kayaknya yang lagi rame juga Pluto mau pindah ke Aquarius nih katanya. Sudah pindah. Sudah pindah. Saya jarang pakai ya karena nggak penting buat saya untuk masuk Aquarius itu. Kalau menurut teman-teman gimana sih pendapatnya? Itu ini penting nggak sih kita lihat perpindahannya apa gimana gitu Kak?
Silakan Bang Leon. Ya Pluto adalah planet modern ya. Jadi memang kalau kita menggunakan Pluto, ya kita akan memasukkan nilai-nilai modern ke dalam pembacaan kita gitu. Jadi lebih Pluto dikaitkan dengan krisis, dikaitkan dengan adanya power struggle, momen kegelapan lah ya. Kalau yang lebih woo mungkin Pluto dikaitkan dengan transformasi. Ya. Iya. Cuma mungkin yang menjadi masalah dari Pluto adalah ketika dia bertransit di suatu zodiak gitu ya. Itu dia bisa bertransit sampai 14 sampai 20 tahun. Jadinya efeknya juga kita benar-benar nggak betul-betul tahu apakah itu memang karena Pluto gitu. Suatu hal terjadi, toh memang dari tahun-tahun sebelumnya dia sudah ada di situ, dan tahun-tahun yang akan datang dia masih akan berada di situ juga gitu. Ya kalau menurutku sih riset tentang Pluto ini mungkin harus lebih diperbanyak dulu, terutama, dan mungkin akan lebih pas untuk melihat Pluto di skala mundane ya ketimbang secara personal, karena kalau secara personal ya cukup aneh aja sih melihat sesuatu yang melintasi suatu wilayah selama 20 tahun. Masa sih ada sesuatu yang bertahan sebegitu lama kayak gitu, suatu topik gitu, tema. Tapi kalau misalnya dari Mandan atau World Astrology sendiri pun, kalau yang kita dari abad pertengahan ya, itu juga nggak pakai Pluto sih gitu, dimana premis tahunannya terus kemudian dikaitkan ke premis 20 tahunan yang siklus lebih besar, kemudian dikaitkan lagi ke siklus yang lebih besar 240 tahun kurang lebih, kemudian dikaitkan lagi ke siklus yang lebih besar 960, baru kita baca cycle-nya kayak gimana. Jadi sebenarnya kalau kita bilang Pluto 15 ya, katakanlah 15 sampai 20 something tahun lah ya kayak gitu, dalam satu zodiak pun udah ada signifikator gantinya sih untuk melihat temanya dia kayak gitu. Dan katakanlah kayak kemarin kita lihat dari Januari 2020 ya, tema itu akan berlangsung 20 tahun. Walaupun Pluto pindah atau enggak, tema itu akan tetap terjadi sih gitu. Iya. Jadi kita nggak pakai juga kalau di Mandan. Iya, tapi mungkin maksudku ini merefer kembali ke Januari 2020 kalau nggak salah, ketika Saturnus berkonjungsi sama Pluto. Lalu ya sebetulnya COVID sudah muncul dari sebelum itu, tapi di titik konjungsi Saturnus Pluto itu tiba-tiba kan kasus COVID itu meledak lah bisa dibilang. Nah tapi itu juga itu terjadi hampir bersamaan dengan Great Conjunction. Nah jadinya keberadaan Pluto di sini memang masih perlu dikaji lebih jauh lah ya. Apakah ini cukup konsisten gitu? Apakah di kasus yang lain akan seperti itu juga? Jadi makanya aku bilang di skala mundane mungkin karena akan lebih kelihatan gitu untuk kalau mau melakukan riset mungkin akan lebih kelihatan gitu. Enggak, kalau secara pribadi mungkin kayaknya perasaan doang deh. Iya sih. Kalau Kak Alvira mungkin ada opini terkait sama Pluto Aquarius ini. Aku pribadi sih selama ini tidak terlalu mengamati dan membaca Pluto ya, karena sudah ada signifikator lain ya, planet-planet yang lebih dekat dengan bumi pun yang bisa diamati tuh sudah mewakili sih. Mau dari efek transit ataupun di natal chart sendiri tuh ada bisa digantikan oleh planet-planet lain. Dan sejauh ini Pluto masuk di Aquarius pun aku tidak terlalu merasakan yang signifikan. Lebih signifikan transit seperti Mars atau Venus atau Matahari yang mengalami detrimental di Aquarius tuh lebih kerasa sih buat aku. Jadi memang aku setuju sih, memang kalau mau mengkaji Pluto harus lebih banyak riset kali ya. Apakah benar itu efek dari Pluto ataukah ternyata sudah diwakilin oleh planet-planet lain. Soalnya ketika kita membaca transit itu akan berbeda kan tiap individu. Kita harus lihat bagaimana tema bulanan dia, tema tahunan, dan kembali lagi ke natal chart dia, dan itu adalah suatu yang kompleks gitu sih buat aku. Walaupun memang banyak sih yang menggadang-gadang ya Pluto masuk Aquarius terus jadi kayak
new era or something kayak gitu, atau inilah apa dawn of the new age of Aquarius sesungguhnya apa gimana, kayaknya cukup banyak deh. Atau transformasi yang berhubungan dengan Aquarius di house masing-masing. Ya, itu sih yang apa namanya buat aku agak lucu adalah karena obrolan tentang New Age of Aquarius itu kan sebenarnya udah ada jauh sebelum Pluto memasuki Aquarius, kayaknya malah tahun 2000 kurang ya 90 something 1990 something aja udah ada pembicaraan tentang itu gitu loh. Tapi kemudian katanya Pluto pindah ke Aquarius itu digadang-gadang sebagai dawn of New Age of Aquarius. Kayak oke, agak lucu sih. Ya kayaknya kita setiap saat selalu New Age kok. Kalau ada hal baru, jadi kita nggak perlu menunggu Pluto pindah kemana untuk ada suatu New Age gitu ya. Media sosial muncul, itu juga bisa dibilang suatu awal baru gitu ya. Dan sebenarnya kita juga masing-masing dari kita kan sendiri juga ada siklus pembaharuannya masing-masing tergantung sama natal chartnya. Jadi kalau misalnya yang lagi nonton di sini pengen tahu gimana sih siklus tahunan atau siklus dalam kehidupannya, bisa menghubungi salah satu dari kami bertiga untuk siapa tahu pengen dibacakan siklus-siklus tersebut, pembaharuannya terjadi kapan atau tahun ini akan terjadi apa. Ya. Bisa langsung hubungi kami masing-masing. Itu menurutku lebih enak sih daripada hanya membaca satu planet aja. Ya kalau misal Pluto nih dilihat dia masuk house 12ku selama 18 tahunan, itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan sih ya harusnya. Tapi aku sendiri pun belum merasakan apapun sih sampai sejauh ini efek dari si Pluto itu. Iya, dan aku yang merasakan berapa belas tahun lebih Pluto di Capricorn, which is banyak banget kan planet di Capricornnya di tempat di chartku, juga kayaknya pas dia akhirnya pergi kayak ya biasa aja sih. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang wow gitu. Ada sesuatu yang pergi. Ya. Ketika Pluto di Capricorn pun ada yang tanya sama aku, kemarin ketika Pluto di Capricorn ngerasa apa di house 11? Ya aku jawab, ya nggak ngerasa apa-apa sih, sama aja sejak dulu, mau Pluto masih di Scorpio pun atau mungkin ketika aku masa kecil gitu ya, dia kan masih belum masuk Capricorn tuh juga rasanya biasa aja sih, pertemananku juga masih polanya seperti ini sesuai dengan natal chart, paling pun ada perubahan atau dinamika juga sesuai dengan tema tahunan, tema bulanan, jadi aku lebih melihat ke planet-planet terdekat sih. Ya. Dan sebetulnya kan yang penting juga di astrologi, ya kenapa ada 7 planet tradisional itu kan karena visibilitas kan. Ya. Dan Pluto itu nggak terlihat gitu, nggak visible. Jadi ya kedekatannya dan relevansinya dengan bumi, dengan kehidupan kita tuh juga masih entah lah gitu. Jadi notionnya kalau astrologi tradisional itu adalah visibilitas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak kelihatan tuh nggak terlalu relevan lah dalam kehidupan masing-masing. Itu kenapa di astrologi tradisional hanya ada 7 planet, karena dia, atau 7 benda langit sih lebih tepatnya, dia terlihat langsung oleh mata, nggak perlu pakai teleskop kayak gitu. Ya, tidak perlu pakai alat bantu sebenarnya. Yes, begitu. Nah, untuk itu sekarang kita akan kembali fokus ke planet-planet yang terlihat oleh mata gitu. Ya. Jadi udah agak melayang ke mana gitu daripada saya dibilangin Almira sesembahan Pluto gitu. Melayang ke Pluto kita. Melayang ke Pluto. Ya, daripada saya dibilangin Almira lah, akhirnya sesembahan Pluto nih muncul nih, anak Pluto gitu. Jadi kita fokus aja ke planet yang terlihat. Di sini kita Pluto. Iya, kita kembali dari Pluto. Kita masuk lagi ke bumi. Di bumi ini kita bisa melihat 7 planet tersebut gitu kan, atau 7 benda langit tersebut, yang mana dari Februari ini kita melihat dia pindah dari ada beberapa, lumayan banyak lah planet pindah dari Capricorn ke Aquarius. Nanti bisa dilihat mulai dari tanggal 5 itu ada Merkurius yang sudah lepas dari Capricorn, terus dia pindah ke Aquarius gitu. Sementara
Nggak lama kemudian tanggal 13 itu ada Mars pindah itu ke ke Aquarius ya. Barengan sebelumnya ada New Moon di Aquarius, terus habis itu Mars pindah ke Aquarius, terus Venus juga bakal pindah ke Aquarius kayak gitu. Baru perhatian kita benar-benar diarahin ke Aquarius di sini. Mungkin kita mau dijadiin satu aja kah bacanya atau ngertiin planet-planet yang pindah-pindah ke Aquarius ini karena toh mereka numpuk juga di sana pada akhirnya. Gimana? Di satu ini ya? maksudnya langsung baca semuanya aja gitu. Kira-kira aslinya bagaimana? Gitu. Maksudnya kan toh mereka akan numpuk yang Merkurius ke Aquarius, Mars ke Aquarius, Venus juga akan ke Aquarius. Gitu. Kita jadiin satu aja, apa gimana? Tumpukan-tumpukan planet di Aquarius itu, delineasinya. Boleh. Boleh sih, tapi timingnya beda nggak sih? Iya, timelinenya bakal beda. Jadi tema numpuk-numpuk ini akan berjalan sesuai timeline. Nanti timelinenya seperti yang tadi aku bilang, tanggal 5 Merkurius masuk ke Aquarius, tanggal 13 Mars masuk ke Aquarius, tanggal 16 Venus masuk ke Aquarius. Sementara tanggal 10-nya kita menghadapi bulan baru di Aquarius, kayak gitu, tanggal 10-nya. Jadi kayaknya mungkin ada some sort of pembaharuan or something di Aquarius. Kalau menurut kalian gimana? Iya sih. Ya itu juga berbarengan dengan Imlek ya. Jadi menandakan suatu awal baru juga yang memang selalu Imlek selalu berbarengan dengan New Moon di Aquarius. Terus ya juga akan menjadi awal baru bagi negara ini karena akan ada peristiwa pemilihan beberapa hari kemudian. Jadi memang bisa dibilang New Moon yang terjadi di Aquarius ini memang menandakan suatu awal yang ya cukup besar lah ya skalanya. Nah, cuma yang barangkali perlu dikhawatirkan adalah ya di situ matahari masih dalam keadaan detrimen dan juga ada square antara Merkurius dan Jupiter. Nah, ini kan kalau matahari detrimen mungkin bisa menandakan adanya pihak penguasa yang mungkin bisa jadi di satu sisi mengalami kejatuhan, bisa jadi memunculkan image yang berbeda dari kualitas diri yang sebenarnya, jadinya bisa dibilang memunculkan kebohongan itu juga memungkinkan. Apalagi di situ ya Merkurius yang square dengan Jupiter itu bisa menandakan banyaknya perdebatan, mungkin banyaknya juga mungkin janji-janji palsu yang akan terjadi lah menjelang dan di seputar tanggal-tanggal itu. Jadinya ya kita akan banyak menghadapi banyak drama mungkin, terutama tersebar di media, mungkin juga ya mungkin medianya bisa jadi surat kabar, tapi juga bisa media sosial. Jadinya bisa dibilang bulan barunya cukup ramai. Ramai yang nggak oke ya pada malah. Iya, ramai yang nggak oke. Ramai yang karena lucu banget kalau misalnya ini agak loncat sedikit, cuman kalau kita lihat tanggal Valentine gitu itu kan dia dimulainya sekitar jam segini lah. Itu chartnya ketika itu terjadi kurang lebih itu harusnya jam 7 pas tadi kemarin aku dikasih tahu. Oh, jam 7. Ya, itu pemulaian prosesnya itu chartnya tuh kira-kira seperti ini gitu. Nah, di sini kita kan melihat banyak banget, bukan banyak banget sih, ada 3 planet di Aquarius yang ada di House 12, terus habis itu ada Saturnus, ada di Ascendant. Kalau dari, ini buat kalian aja deh yang udah tahu eleksi atau electional astrology, kalau bikin chart eleksi terus chartnya kayak gini, kira-kira gimana? Gitu. Iya, banyak proses di balik layar yang tersembunyi dan kita tidak tahu itu apa gitu. Iya. Dan karena aku melihatnya gini juga sih Saturnus di situ dan kemudian sebagai si Jupiternya ada di sini justru penguasa ascendant Jupiter atau kita rakyat pun
tidak terlalu bisa melakukan apa-apa terhadap proses yang ada di balik layar tersebut Ya. pada akhirnya. Ya, Apalagi di situ ada matahari ya, lambang dari simbol baru yang akan muncul, tapi dalam kondisi detrimental dan di house 12. Jadi mungkin ada pihak-pihak ya yang dia akan lebih bergerilya di balik layar karena ada Mars juga di situ. Aquarius pun tenggelam di house 12. Jadi mungkin ada suatu proses yang kita tidak bisa tahu apa itu dan tidak bisa ngapa-ngapain lah ya istilahnya. Hmm. Ya apalagi aku lebih gini sih, ada Merkurius di sini, dan Merkurius kan tidak hanya soal surat kabar ya, tapi juga soal dokumen transaksi dan segala macamnya, dan itu terjadi di balik layar kayak gitu. Jadi pertanyaan kenapa ini aku bawa, karena kemarin temenku nanya, kira-kira kalau chartnya kayak gini apakah bisa terjadi kecurangan gitu. Dan aku dengan pede menjawab tentu saja. ya. Apa yang tidak mungkin di negara ini? Ya, ya juga, dan apa yang tidak mungkin terjadi ketika chartnya seperti ini sih. Ya. Iya benar. Jadi ya terus kalau pertanyaanku yang kedua yang kemarin aku tidak bisa jawab karena temanku nanya itu adalah, kalau misalnya chartnya kayak gini apakah 1 kali atau 2 kali gitu. Nah, itu tergantung bentuk kecurangan yang akan terjadi nanti sebetulnya. Baik. Tapi aku sih kepikirannya kemarin karena ngelihat Lord Ascendant di Fixed Signs, kemudian itu Lord Ascendant juga Lord House 10 yang mana tentang kegiatan publik yang terjadi di situ. Tapi itu di Fixed Signs, jadi kemungkinan sekali sih gitu. Kalau menurut kalian gimana? Ya bisa jadi sih. Karena memang sangat terkonsentrasi di fixed sign ya. Dia melihatnya Jupiter yang ada di situ ya. Dan lagian juga ya ada Saturnus juga sih. Jadi menurutku bisa bisa sekali. Ini kayak Venus, Jupiter dikuasai Venus, dan Venus gitu. Venus belah pesta bersuara, tapi Venus akhirnya akan tergabung dengan planet di Aquarius. Iya, dan Venusnya tuh kayak baru tergabung di Aquarius langsung ketemu Mars gitu loh, kayak gak enak banget sih posisinya jadinya. Iya. Ya, tapi kita jadi agak melenceng sedikit. Kita tadi cuma mau bahas bukan planet di Aquarius, maaf ya. Kita jadi agak merenung-renung nih. Iya. Apa yang akan terjadi di hari Valentine? Harusnya bahasannya padahal bukan itu. Harusnya bahasannya adalah ini tadi harusnya bahasannya. Ini bukan hari yang baik untuk berbagi coklat ya. Iya. Daripada nanti ada musuh-musuh terselubung ya, ternyata ditikung. Iya. Atau ternyata berbagi coklat, ternyata yang dikasih coklat udah punya yang lain gitu. Ya. Nah. Oke, jangan terdistraksi. Ya, kita terdistraksi sedikit. Kita kembali lagi di sini, kita mau bahas tumpukan planet kan. Tadi udah bahas New Moon di situ, ada Merkurius juga di situ. Terus kita kalau maju beberapa hari gitu ya, katakanlah kita maju ke tanggal 13 gitu. Mars juga, ini jam ya, sorry. Mars juga maju ke Aquarius, terus habis itu kalau tanggal 16-nya juga Venus masuk ke sini, jadi kita ngeliat banyak banget konsentrasi yang ada di Aquarius akhirnya. Nah, kan tadi udah New Moon, udah Merkurius, ketambahan Mars sama Venus nih, kira-kira gimana menurut kalian? Ya, ya kan kalau di astrologi tradisional kita mengenal aversi ya. Jadi ketika suatu planet yang menguasai suatu zodiac sign tidak melihat zodiac sign tersebut, itu bisa jadi ada ketidakterkendalian gitu ya. Dan di sini kan planet-planet yang ada di Aquarius ini
dikendalikan sama Saturnus yang berada di Pisces yang tidak bisa mengendalikan rumahnya sendiri, Aquarius gitu. Ya bisa dibilang ya akan banyak keadaan yang Di luar kendali. chaotic, di luar kendali, yang juga mungkin nggak tahu tujuan akhirnya gimana gitu. Padahal banyak banget kejadian yang numpuk di Aquarius itu sendiri kan. Ada Venus, Mars, kalau kita ngambil ya terlepas dari tanggal Valentine itu, kita ada Venus yang bisa ngomongin soal urusan-urusan wanita kah atau sosialisasi kah kayak gitu. Ada Mars yang agak mengkhawatirkan, justru Mars nih kalau aku bisa kayak dia benar-benar chaotic yang men-trigger chaos gitu nggak sih? Iya. Ya Venus berkonjungsi dengan Mars ya itu bisa memantik perpecahan banget sih. Ya, suatu keharmonisan yang akhirnya susah terjadi sih. Iya. Atau mungkin memang justru akan lebih berkonflik daripada mengutamakan keharmonisan. Dan masih ada Merkurius detrimen di situ. Matahari. Ya ada matahari detrimen di situ. Jadi lebih ke suatu hal yang tidak bisa dikontrol, yang dia akan jadi lebih detrimental yang keluar, tema-tema yang muncul ke permukaan. Tapi masih nyambung sama tema tanggal 14 itu tadi ya, jadi delineasinya. Jadi memperpanjang justru, nanti dramanya akan bergulung dari situ. Iya. Hasilnya mulai keluar, mulai terjadi perpecahan gitu. Quick count. Quick count keluar, mulai terjadi persatuan horizontal antar rakyat gitu. Iya. Astaga. Ya, kita ke diskusi sedikit gitu. Ada lagi yang mau ditambahin soal planet-planet numpuk di Aquarius itu? Mungkin Kak Almira mau nambahin? Mungkin kalau kita kembali ke natal chart masing-masing, jika ini secara general dan kita tadi terlalu banyak terdistraksi, kita kembali fokus ke tema-tema pada natal chart, mungkin lebih perhatian ke rumah Aquarius masing-masing ya. Di house Aquarius akan ada sesuatu hal tema baru yang mungkin akan susah terkendali, atau ya dia akan terjadi begitu aja yang sekiranya jadi kurang menyenangkan, ada rasa tidak nyaman, tetapi harus lebih saklek dan lebih dingin serta lebih realistis mungkin. Apalagi di situ ketika Mars dan Venus memasuki di sana, ada suatu aksi yang harus dilakukan, tetapi dia jadi tidak terkontrol. Jadi seperti itu. Oke, mantap. Mau nambahin Bang Wil? Ya mungkin mesti hati-hati dengan sesuatu yang terlalu berlebihan ya, apapun itu, entah itu chaos, entah itu berita bohong, entah itu argumen, karena ada square dengan Jupiter di situ yang akan dilalui, yang dilalui Merkurius, dilalui Mars, dilalui Venus, jadinya apapun itu karena memang konflik akan gampang terpantik, kekacauan akan gampang terpantik, berita buruk akan gampang tersebar gitu ya, jadinya toanya tuh sudah ada tuh di situ Jupiter gitu ya. Jadi mesti hati-hatilah menjaga emosi, menyebarluaskan sesuatu itu harus ditahan-tahan lah gitu. Harus berkepala dingin. Oke. Tambahannya itu ya. Nah, daripada kita kedistrak, kita lanjut aja. Kita tinggalkan yang ada di Aquarius, karena kemudian setelah numpuk di Aquarius, Venus sama Mars ketemu, kita juga akan melihat matahari sih, biasalah dia bakal masuk ke Pisces, kita masuk ke musimnya Pisces, ada matahari ketemu Saturnus di sana. Terus paling yang tidak terlalu menyenangkan justru ketika Merkurius yang masuk ke Pisces, nggak sih, daripada matahari yang masuk ke Pisces. Nah, silahkan, ini kebetulan dua-duanya di sini kalian berdua mutable rising, yang satu malah Pisces rising, saya serahkan kepada kalian ya untuk menjelaskan fenomena itu. Silakan.
Kalau menurutku, ketika matahari masuk ke Pisces, ya matahari akhirnya terbebas sih dari wilayah kejatuhannya. Walaupun di situ juga matahari tidak mempunyai kekuasaan apapun, ya tapi setidaknya di sini matahari masih bisa sedikit berekspresi sampai pada akhirnya dia akan kembali berkonjungsi dengan Saturnus. Jadi mungkin ada suatu tanggung jawab mungkin yang akan lebih terasa, atau ya jika kita kembali ke hari Valentine itu akan menjadi tema yang drama lebih diperpanjang lagi karena Saturnus membuat hal-hal jadi lebih lama kan temanya, dimana juga kita bisa jadi harus lebih beradaptasi untuk melakukan beberapa hal sekaligus, karena ketika matahari masuk ke Pisces dia akan menjadi mutable sign, tapi dibutuhkan ketekunan dan juga struktur yang perlu dibenahi di situ. Lalu ketika Merkurius memasuki Pisces, itu akan lebih memunculkan tema yang tidak nyaman, karena Pisces bagi Merkurius itu menimbulkan ketidaknyamanan, jadi susah untuk melihat hal detail dan juga hal-hal rinci. Hati-hati juga jika ada kabar-kabar yang kurang menyenangkan, atau mungkin berita-berita yang ya simpang siur yang belum bisa dipercaya kebenarannya, dan juga bisa jadi hati-hati ketika melakukan pekerjaan merkurial terkait menulis, transaksi, ataupun ya perjalanan, dan juga salah paham dengan orang lain. Dan juga ketika Merkurius dia akhirnya berkonjungsi pun, tema-tema merkurial bisa jadi tidak terlihat, atau adanya kebohongan-kebohongan terkait kabar atau kabar buruk, ataupun apapun lah kabar yang kita dengar, kita harus melihat dulu kebenarannya sebelum bisa menilai lebih dalam. Itu. Atau penipuan mungkin. Ya, bisa jadi sih. Bisa ada penipuan di balik layar gitu ya. Atau literally penipuan aja, penipuan transaksi apa jadinya apa kayak gitu tuh mungkin bisa terjadi juga ketika Merkurius detrimental dan dia di bawah cahaya matahari, dia ketutupan nggak kelihatan gitu. Kalian mau nambahin? Ya kebetulan itu juga purnama terjadi ketika matahari ketika matahari masih dalam formasi berkonjungsi gitu ya ke Saturnus, dan purnama itu akan menghantam Saturnus. Jadi ini bisa jadi memang bisa jadi perpanjangan yang tidak enak dari hari Valentine kemarin. Ya, jadi mungkin akan ada suatu konflik yang akan terjadi gitu ya. Ada Merkurius yang juga detriment dan fall di situ, ya bisa memperkeruh keadaan lah, memperbanyak kemungkinan adanya penipuan, berita palsu, argumen, dan yes, semua itu bisa jadi akan terasa terasa tidak menyenangkan lah. Bisa dibilang ini adalah full moon yang akan terasa intens gitu ya. Meskipun selain bertemu dengan Saturnus, bulan juga akan bertemu dengan Jupiter, yang seharusnya pertemuan itu trine itu cukup positif, tapi kayaknya kalau sudah kena benjol ketabrak Saturnus, habis itu baru ketemu Jupiter, kayaknya rasa kebaikan yang datang juga nggak akan besar-besar banget lah. Atau nggak terlalu kerasa gitu ya? Ya, atau nggak terlalu kerasa. Belum sembuh soalnya benjolnya. Iya. Iya, walaupun sebenarnya pertemuannya Jupiter sama matahari lagi sama bulan itu kayaknya cukup disenangi sih sama bulan. Jadi mungkin kayak modelnya kayak orang sakit terus minum obat dan harus rehat gitu ya. Mungkin akhirnya menemukan keoptimisan. Menemukan obat dari benjolnya, optimisnya. Atau kepasrahan malah. Ya udahlah. Ya udahlah. Akhirnya berpasrah diri. Iya. Iya. Dan ya walaupun kalau kita ngomongin Jupiter, sebenarnya Jupiter masih kesini juga sih gitu. Jadi mungkin influence itu masih bisa nyambung juga ya jadinya. Si pertikaian antara Venus Mars yang sudah dirasakan kemarin tuh masih ada, cuman pada akhirnya Jupiter berkata ya udahlah, mau gimana lagi, mungkin jadinya seperti itu. Iya. Jangan-jangan malah makin lancar, segala berita bohong, kekacauan.
Atau mungkin makin Sama- diperbesar Jupiter. Iya, Jupiter makin lanjutkan gitu. Oke, guys, lanjutkan. Diperbanyak saja. Baiklah. Asal nggak Jupiter sebagai sebagai triggernya dan kan nggak lucu ya jadinya kalau kayak gitu. Ya, apalagi itu terkait hukum ya, bisa jajah. Saja malah ada peraturan hukum yang memicu semakin panjangnya permasalahan yang terjadi dari tanggal Valentine tadi. Iya, tapi sebenarnya itu sih main point yang terjadi di Februari itu transit-transitnya adalah itu aja sebenarnya. Kayak gitu. Jadi yang kita udah jelaskan tadi dinamikanya, bulan baru dan bulan purnamanya, mereka bersintesis jadi satu kesatuan urutan kejadian yang akan kita alami di Februari itu sih gitu. Nah, karena kita udah ngomongin transit di Februari, kita tuh sebenarnya tinggal ngomongin tentang 12 rising signs gitu. Di sini kita lanjut aja ke 12 rising signs. Seperti biasa dimulai dari Aries rising, mungkin kita dari awal dulu kali ya. Ini kalau berapa ya? Tanggal segini. Nah, untuk Aries, ini pasti rising, maaf. Untuk Aries rising, nah ini yang benar kayak gini. Untuk Aries rising itu dia awalnya Mars ya masih di Capricorn, masih sibuk mungkin soal karirnya kah apa dan segala macam, masih merasa bisa nih dijalankan, bisa nih bisa ada hasilnya kah dan segala macam, ambisinya bisa direalisasikan kayak gitu. Terus habis itu Marsnya pindah ke Aquarius gitu. Sementara bulan barunya terjadi di house 11, habis itu purnamanya terjadi nanti di house 6. Kira-kira iya benar, kira-kira kayak gitu. Jadi temanya lebih berat ke house 10, ke house 11 dan house 6 buat Aries rising. Gimana? Silahkan. Ya, mungkin akan banyak kesibukan di ranah pertemanan, banyak keharusan untuk bersosialisasi, tapi juga mungkin tidak semuanya akan terasa menyenangkan atau malah menjengkelkan gitu ya. Ya, apalagi di situ masih ada matahari yang detrimen, jadi mungkin bisa jadi harus meladeni orang-orang yang kurang percaya diri mungkin, atau malah terlalu percaya diri untuk menyembunyikan keminderan. Itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi sih. Ya, tapi pada dasarnya ya memang akan dalam tanda kutip dipaksa lah untuk bertemu dengan sesama, dengan manusia lain untuk berjejaring, untuk berteman. Nah, tapi kalau untuk full moon-nya mesti hati-hati sakit sih ya, antara sakit atau terlalu banyak bekerja. Nah di situ kan full moon-nya nanti berkonjungsi dengan Saturnus, jadinya akan terasa suatu kemandekan yang besar lah gitu. Entah kalau sakit mungkin bisa jadi sangat dalam tanda kutip melumpuhkan lah gitu ya, agak susah bergerak jadinya. Atau kalaupun itu bekerja jadi banyak beban. Gitu. Jadi benar-benar restricted gitu ya, terlimitasi pergerakannya. Ya, betul. Gitu sih. Hampir sama sih sebenarnya. Tapi kalau untuk Aries rising, hati-hati sosialisasi yang kurang menyenangkan ataupun ada suatu permulaan baru di situ, mungkin ada komunitas baru yang kurang menyenangkan atau mengenal orang-orang baru yang ya ternyata itu akan membawa hal yang ribet atau dia jadi tidak terlalu nyaman berada di situ. Apalagi ketika purnama dia akan lebih gampang lelah atau bisa jadi mendapat beban dari komunitas atau sosialitasnya sendiri. Oke. Jadi bebannya tuh akhirnya nyambungnya mungkin bukan cuma komunitas dan pertemanan kali ya, tapi lebih ke arah harapan yang ingin dia realisasikan tapi ternyata susah tidak gitu. Sesuai. Akan membuat harapan. Dia jadi overwork, tapi tidak sesuai harapan yang akan dia raih. Dia benar-benar kayak apa sih bahasa Indonesianya tuh ada keledai dipakein carrot
di terus kayak dipacu aja gitu. Aku nggak tahu peribahasa Indonesianya apa, tapi ada sih. Intinya tuh kayak gitu. Jadi dia diiming-imingi oleh sesuatu yang bagus, tapi ternyata ya gitu doang gitu. Dan dia cuma overwork aja pada akhirnya. Mungkin itu sih pesannya buat Aries Rising ya. Gitu. Oke, udah nggak ada lagi? Nggak ada. Oh, nggak ada lagi. Kita lanjut ke Taurus Rising yang planetnya numpuknya di sini. Jadi nanti Venus juga akan ke house 10-nya dia. Terus habis itu bulan baru juga terjadi di house 10, sementara purnamanya nanti di house 5 buat Taurus Rising. Kayaknya Taurus Rising bulan Februari ini masih justru malah akan disuruh fokus sama kerjaannya ya. Mungkin ada pembaharuan dalam masalah kerjaannya, tapi ternyata pembaharuannya nggak bagus-bagus amat, atau jadwalnya dia di kerjaan jadi berantakan kah apa gimana kayak gitu. Atau karena ada kesibukan di kerjaannya dia jadi sama orang rumah literally jadi nggak terlalu bagus, atau nggak terlalu ngurusin rumah dan segala macam. Itu mungkin bisa terjadi bagi si Taurus Rising di bulan ini kayak gitu. Sementara mungkin ketika akhirnya purnama yang terjadi di akhir Februari, dia kayak aku kayaknya capek dan aku mau main game aja atau mau sosialisasi aja. Mungkin seperti itu. Kalau dari aku seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, silakan. Taurus Racing, ya sih, dia akan lebih fokus ke kerjaan, tapi mungkin juga lingkungan rumah atau orang tua akan membutuhkan perhatian sebenarnya, atau ada awalan baru yang dia akan tarik-menarik antara kerjaan dia dan juga kondisi rumah dia. Lalu di situ hati-hati juga mungkin tentang dokumen atau pekerjaan-pekerjaan terkait dengan transaksi, dan juga ya mungkin ada seorang atasan atau orang-orang yang mempunyai kedudukan yang kurang menyenangkan bagi pekerjaan dia, yang pada akhirnya dia akan memilih untuk bersosialisasi, ya walaupun ketika dia bersosialisasi pun pada akhirnya akan tidak nyaman sih, karena Merkuriusnya sudah pindah ke Pisces. Jadi pada akhirnya ketika dia ingin bersosialisasi, ketemunya adalah orang-orang yang menurut dia nggak jelas, mungkin seperti itu jadinya. Dan dia tidak bisa menikmati sosialisasi tersebut, susah untuk bersenang-senang lah pada intinya. Itu mungkin terjadi buat si Taurus Rising di akhir Februari. Semangat Taurus Rising. Mumpung saya lagi tahunnya Venus nih, jadi kayak gini nih omongannya. Oke, Bang Leon, tambahan. Ya mungkin ketika Taurus Rising-nya itu tadi kan sudah dibilang soal kesenangan-kesenangan yang malah terhambat. Mungkin ingin mencari satu kesenangan tapi malah kok kayaknya nggak sesuai harapan ya gitu. Jadi malah bisa jadi bisa jadi ini bulan yang melelahkan ya, karena banyak tuntutan di karir yang mungkin akhirnya Taurus Rising jadinya nggak punya waktu lagi untuk main-main, untuk senang-senang ya. Padahal anaknya Venus mungkin senangnya adalah bisa bermain-main, bisa berlibur, bisa berpelesir, bisa berkencan gitu. Tapi kesempatan itu kayaknya lagi susah lah. Oke. Jadi Taurus Rising ini adalah waktu kalian untuk disuruh serius menghadapi kehidupan gitu ya. Jadi mungkin agak di belakang dulu kesenangannya. Semangat. Oke, itu Taurus Rising. Sekarang untuk anaknya Merkurius saya persilahkan. Itu nanti bulan baru terjadi di sini. Purnamanya di sini, nanti Merkurius itu ya pindah di sini dan pindah ke sini. Bahkan tanggal 23 ya kalau nggak salah. 23. Nah, ya jadi Merkurius ini akan mengalami kondisi kejatuhan lah. Sudah jatuh tertimpa tangga ketika dia masuk ke Pisces. Lalu sudah jatuh ketimpa tangga lalu menabrak tembok. Nah, itu memang mesti sangat berhati-hati sih, terutama di paruh akhir ya, paruh akhir bulan Februari, karena bisa dibilang Merkurius, anak-anaknya Merkurius yaitu para Gemini Rising akan jadi kurang teliti, pikirannya jadi kurang jernih, kalau ngomong juga jadi tidak terlalu terarah, tidak terlalu lancar. Jadi hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan merkurial itu harus betul-betul diawasi lah, dipikirkan matang-matang, dipersiapkan matang-matang gitu. Terutama kalau misalnya mau membuka usaha baru gitu, karena Merkurius juga menyangkut perdagangan. Kalau mau menandatangani dokumen,
menyebarluaskan suatu berita ya, itulah saat dimana Merkurius itu tidak punya ketangguhan, tidak punya ketajaman lah lebih tepatnya untuk bisa menuntaskan hal-hal hal-hal itu semua dengan baik gitu. Jadi ya bisa dibilang Merkurius jadi seperti orang mabuk yang menabrak dinding. Nah, tapi sebelumnya itu kan ada bulan baru dulu di House 9, ya mungkin akan ada suatu, bisa jadi itu adalah waktu di mana ada perencanaan perjalanan baru, mungkin ingin melakukan suatu studi baru, juga bisa mungkin ada relasi dengan orang asing yang berakhir dan dimulai, itu juga kemungkinan yang terjadi. Tapi pada intinya mungkin di saat bulan baru itu akan jadi lebih aktif lah dengan pergerakan, mungkin akan berpergian ke sana kemari gitu. Kalau untuk bulan purnama nanti akan terjadi di House 4, ya itu akan menambah-nambah ketidaknyamanan sih yang sudah terjadi akibat Merkurius berada di Pisces gitu, karena keberadaan terjadinya purnama yang menabrak Saturnus di situ membuat ada ketidaknyamanan dengan keadaan di rumah, relasi dengan keluarga, ya yang mungkin terjadi karena karir, mungkin orang tua tidak setuju dengan jalur karir yang diambil, itu bisa terjadi. Mungkin pekerja terlalu sibuk, jadinya tidak terlalu banyak waktu untuk mengurus rumah dan keluarga. Ya intinya ada sesuatu yang menjadi terbengkalai lah di rumah. Oke. Sangat lengkap ya. Almira mau nambahin? Tambahnya apa ya? Hati-hati kelelahan dan sakit aja sih buat Merkurius. Ya, benar. Tapi sudah sangat lengkap. Oke, saya juga nggak ada tambahan, jadi kita tinggalkan saja Gemini Rising gitu. Kita lanjut di sini ke Cancer Rising, di mana kita fokusnya lebih ke arah bulan baru yang di 8th house dan purnama yang nanti terjadi di 3rd house. Kayaknya bulan baru di 8th house ini buat Cancer Rising justru malah semakin menambah-nambah pengeluaran ya. Justru mungkin ada pengeluaran baru yang harus dilakukan kemudian, atau malah ada rencana kredit baru kah yang diambil di ketika dekat-dekat purnama dan segala macam, itu bisa terjadi. Atau malah kayak beban bayar pajak apa dan segala macam. Pokoknya ada sesuatu yang harus dikeluarkan, dan kemungkinan besar itu financial speaking gitu. Walaupun 8th house juga bisa berbicara ke hal-hal yang lain, bisa surat wasiat kah, warisan kah apa dan segala macam, itu juga bisa. Tapi generally speaking ada yang harus dikeluarkan oleh si Cancer Rising-nya sendiri ketika bulan baru itu terjadi. Sementara purnamanya kayaknya akan lebih menyoroti bagaimana sulitnya si Cancer Rising untuk communicate dengan orang-orang di sekitar, atau ketidakcocokan dengan orang-orang di sekitar, bahkan atau dengan saudara sekalipun, itu ada kayak pembatasan komunikasi mungkin yang terjadi bagi dari si Cancer Rising-nya ketika purnama. Kalau dari aku sih seperti itu. Kak Almira mau nambahin? Ya, kalau Cancer Rising di bulan ini lebih fokus ke pengeluaran ya, atau mungkin ada suatu dokumen-dokumen yang harus diurusi ketika Merkurius masuk ke Aquarius itu, dan juga ya hati-hati pengeluaran yang berlebihan, ada suatu ketidaknyamanan di diri sendiri, ada suatu permulaan yang harus finansialnya lumayan terkurasi ketika tumpukan planet yang ada di Aquarius. Lalu ketika purnama, ya mungkin ada suatu komunikasi, hati-hati komunikasi yang tidak menyenangkan dengan saudara, dengan orang-orang sekitar, atau mungkin ada suatu rasa ingin belajar, tapi pada akhirnya dia akan lebih terdistraksi dan tidak fokus karena dia fokusnya lebih ke hal lain. Terjadi seperti itu. Literally jadwal sehari-harinya jelek aja sih ketika terjadi purnama. Berantakan lebih habis. Fokus ke jadwal sehari-hari juga mungkin akan lebih berantakan di situ. Oke. Ada tambahan lain? Bang Leo mau nambahin? Oh ya, udah disebutkan belum ya? Mungkin hati-hati berkonflik dengan saudara, orang-orang di sekitar. Karena terutama pada saat purnama ya. Kayaknya kalau bulan barunya dan secara keseluruhan bulan Februari memang topiknya adalah banyak pengeluaran sih gitu.
dan mesti hati-hati juga dengan perjalanan. Dan karena juga bulan purnama itu kan terjadi di house ketiga yang juga ngomongin soal media, persebaran berita gitu ya. Itu juga ya harus hati-hati menjadi korban dari berita-berita bohong. Ya jangan mudah termakan lah dengan info-info yang berseliweran. Harus dicek dengan lebih kritis terlebih dahulu. Itu sih. Paling aku nambahinnya buat si Cancer Rising adalah ketika pas awal-awal Februari mungkin ya lebih agak perhatiin lagi pola makannya sih, karena toh itu ada sesuatu yang dikeluarkan tuh nggak cuma financially tapi juga kondisi perutnya juga kan, asupan makanannya yang nggak cocok mungkin dan segala macam, jadi ada gangguan di organ pencernaan kan dan segala macam, itu bisa terjadi bagi si Cancer Rising. Ada lagi kalian yang mau nambahin? Bukan waktu yang tepat untuk perjalanan sih ya, kalau buat Cancer Rising di bulan ini. Mungkin lebih kayak hindari perjalanan dulu aja nggak sih? Iya, lebih dihindari aja sih. Oke, itu buat Cancer Rising. Sekarang kita ke Leo Rising, di mana fokusnya ada di 7 house buat bulan barunya, dan purnamanya terjadi di 2nd house. Silahkan. Leo Rising di bulan ini ya karena mataharinya masih detrimental di situ, mungkin ada ketidaknyamanan dengan orang lain atau dengan pasangan, atau hati-hati jika berkonflik, ada komunikasi yang kurang menyenangkan dengan orang lain, atau mungkin ada hal-hal baru kerjasama dengan orang lain yang hasilnya tidak sesuai dengan keinginan dia. Karena kondisinya sendiri sebelum memasuki Pisces, dia masih dalam kondisi detrimental, jadi tidak terlalu bisa menampilkan dirinya sendiri. Lalu ketika purnama, ya mungkin harus lebih fokus pada pemasukan dan juga pengeluaran dia, karena matahari juga sudah mulai memasuki Pisces, dan dia akan berkonjungsi juga dengan Saturnus, hati-hati pengeluaran yang lebih besar di bulan ini, dan juga hati-hati juga ketika dia mengurusi dokumen, ketika Merkurius masuk di Pisces. Oke. Lengkap? Bang mau nambahin? Ya, sudah lengkap sih. Paling ya mungkin hati-hati dengan pola makan juga. Ya, dan itu bisa berpengaruh ke ke entah itu ke pencernaan atau ke pengeluaran gitu ya. Mungkin jadi lebih boros karena lebih konsumtif ya, dan mungkin masih juga perlu berhati-hati dengan dalam relasi interpersonal. Bisa jadi Leo Rising maunya membangun suatu relasi, tapi kok kayaknya relasi itu membuyar atau putus gitu ya. Intinya ranah relasi itu cukup kering lah bisa dibilang. Oke. Baiklah. Nah, itu tambahannya buat si Virgo Rising. Sekarang kita lanjut aja. Sorry. Gara-gara kepikiran mau ngomong Virgo Rising, jadi ngomongnya Virgo Rising. Ya, itu buat Leo Rising ya. Terus sekarang kita lanjut aja kalau gitu. Karena sudah cukup lengkap, kita lanjut ke Virgo Rising, di mana dia ada di 6th house untuk bulan barunya, kemudian purnamanya ada di 1st house nih kebetulan. Tapi kok malah gak enak kayaknya. Membuat concern ya dua-duanya malahan, sementara Merkuriusnya nanti dari si Aquarius dia akan pindah ke Pisces juga kayak gitu. Jadi kayaknya ini secara sekilas aja, nanti kalian bisa jelaskan detailnya. Ini kayaknya juga bukan bulan yang cukup menyenangkan untuk si Virgo Rising sendiri, dari suruh kerja keras terus habis itu komunikasi sama orang jadi nggak menyenangkan. Silahkan nambahin mungkin tandanya Merkurius dulu. Ya, mungkin di sepanjang bulan ya hati-hati sakit sih, karena memang akan banyak fokus di house ke-6. Mungkin kerja keras akan sangat memicu Virgo Rising untuk terus beraktivitas gitu ya, dan jadinya lemah dan gampang sakit. Dan selain itu juga Merkurius yang masuk Pisces juga bisa menandakan turunnya vitalitas Virgo Rising gitu. Jadi memang mesti hati-hati banget dengan isu kesehatan, apalagi kemudian ada purnama yang terjadi di 1st house.
yang akan membuat Virgo rising lebih banyak bertanya-tanya nih, gimana ya menyembuhkan diri atau menghindarkan diri dari hal-hal yang merestrik dirinya untuk bergerak gitu, karena purnamanya itu kan sepertinya sangat menekan ya, jadi mungkin bisa dibilang Virgo rising mengalami banyak hambatan gitu ya, terutama dalam hal kesehatan, mungkin itu yang mungkin lebih perlu diperhatikan sih. Kak Almira menambahin? Udah cukup lengkap sih. Hati-hati kesehatan dan juga ya mungkin lebih hati-hati overwork juga ketika nyumun di situ. Mungkin ada beberapa pekerjaan terkait dokumen atau berelasi dengan orang yang akan menjadi beban di situ, dan juga ketika full moon-nya, ketika purnama ya mungkin akan kelelahan karena Merkuriusnya sudah memasuki Pisces, dan hati-hati juga komunikasi dengan orang yang rentan menimbulkan salah paham. Atau mungkin ada tarik-menarik antara dia sama orang lain, di mana dia nggak punya pilihan, terus ya udah aku ngikut aja lah, nggak bisa ngapa-ngapain juga, kayak gitu juga bisa terjadi ketika purnama. Oke, ada lagi? Udah sih. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Di sini kita masuk ke Libra rising, di mana fokusnya ada di house 5 dan purnamanya terjadi di house 12. Silahkan anak benefit. Kalau untuk Libra rising sih dia fokusnya untuk house 5. Ya, tumbukan planet di situ ada rasa ingin bersosialisasi atau mungkin sosialisasinya akan lebih ramai. Ya, walaupun adanya tidak menyenangkan atau mungkin ada orang-orang yang tidak menyenangkan di sana, ada suatu permulaan, dan hati-hati ketika beromansa juga, mungkin ada suatu hal yang kurang menyenangkan buat Libra rising. Dan ketika purnama jadi kelelahan karena mungkin ketika mataharinya sudah memasuki Pisces, dia akan menambah beban kerja, akhirnya jadi overwork dan ingin beristirahat atau ingin menyendiri dari orang-orang lain. Ada lagi? Sudah tambahannya? Oke, baiklah. Boleh menambahin? Iya, mungkin Libra rising masih punya kesempatan untuk sedikit bersenang-senang lah ya dengan adanya transit planet ke house kelima gitu ya, dan di situ juga Venus kan akan masuk ke situ, tapi ya tentu saja masih akan tetap ada halangan-halangannya, matahari masih detriman, jadi mungkin ada rasa bahwa kesenangan-kesenangan ini nih tidak terlalu maksimal gitu ya, atau juga mungkin Libra rising yang ingin lebih produktif gitu dalam berkarya, kalau memang terlibat di dunia seni juga masih ada kesempatan untuk lebih produktif, tapi kemudian dengan masuknya planet-planet ke Pisces dan juga purnama di house 12 kayaknya memang harus agak banyak memperhatikan kesehatan sih. Oke. Gitu, karena ya mungkin akan gampang capek, kalau purnama di house 12 gampang depresi, gampang gelisah. Gampang mimpi buruk gitu. Iya, bisa jadi. Semoga kualitas tidurnya tidak terganggu ya bagi Libra rising, terutama di akhir-akhir Februari nanti. Iya. Oke. Ada lagi? Kalau nggak giliran saya yang ngocehin. Ayo. Aduh, baiklah. Ya baiklah, kita lanjut ke Scorpio rising, di mana tumbukannya ada di 4th house, Mars juga akan masuk ke 4th house, purnama nanti di house 11. Ya. Jadi diurai dulu. Pertama itu tumbukan di 4th house, kayaknya si Scorpio rising dari akhir Januari itu udah bosen sih sebenarnya, ada mendekam diri di rumah, cuman mungkin buat keluar juga masih entahlah kayak gitu, dan untuk karir juga bisa dirasa kayaknya dari kemarin nggak terlalu lancar atau ada banyak sesuatu yang tersendat kayak gitu. Bahkan ketika bulan baru di 4th house pun bukan karir yang dibicarakan, akhirnya adalah mungkin ada yang ingin diperbarui di rumah, ada sesuatu yang baru dari keluarga atau dari orang tua yang muncul kayak gitu dan harus diperhatikan. Sementara nanti ketika Mars juga masuk ke 4th house, jadi topiknya malah akan lebih berat tentang rumah, keluarga, orang tua, dan segala hal terkait hal tersebut, atau tentang properti yang dimiliki oleh si Scorpio rising kalau memang punya properti kayak gitu. Jadi
fokus kalian itu agak melupakan dunia luar tapi lebih ke arah dunia private kalian gitu, dunia personal kalian tentang orang-orang yang ada di sekitar kalian atau tentang rumah keluarga aja. Nah, itu kemudian agak sedikit bergeser ketika akhir Februari nanti ketika terjadi purnama di house 11 di mana kalian mungkin ada merasakan keinginan untuk bersosialisasi dengan orang lain, keinginan untuk bosen lah di rumah, coba keluar kah, mau ngapain dan segala macam, apalagi nanti mataharinya kan juga masuk ke house 5, mungkin ada pengen kesenangan yang ingin dilakukan dan segala macam. Cuman pada akhirnya itu hasilnya juga nggak bagus kayak gitu, dan mungkin kalian akan kecewa di situ. Dan bisa jadi purnama ini malah memicu adanya konflik antara kalian dengan orang-orang di sekitar atau dengan teman atau dengan rekan kerja kayak gitu. Jadi harus agak hati-hati sih ketika terjadi purnama di akhir Februari buat Scorpio rising. Kalian malah bisa rentan berantem di situ. Atau kayak ngomong sama orang pun jadi nggak nyambung, terus akhirnya kalian memilih untuk ya sudahlah lupakan saja. Kayaknya ini bulan yang so-so dan justru kayak stagnan aja sih buat si Scorpio rising kalau dari aku kayak gitu. Ada tambahan? Mungkin dengan Mars masuk ke Aquarius itu juga mesti bersiap-siap, misalnya ada yang rusak di rumah, ada barang-barang rusak, perabot rusak, yang harus misalnya segera diperbaiki. Itu satu kemungkinannya. Lalu bulan purnama di house 11 ya, kalau misalnya ada suatu harapan ya, jangan sampai harapan itu pupus di malam bulan purnama. Itu aja sih. Bisa. Jangan putus asa, itu aja. Karena bulan purnamanya bisa memantik keputus asa. Iya. Kayak mungkin daripada putus asa lebih kayak lupakan saja sih. Itu tidak membawa kesenangan. Kayak orang Jepang tuh this doesn't spark joy, terus ya sudah lupakan saja, dibuang gitu. Ya, tapi kan karena ada Saturnus di situ, takutnya bitter ya. Sudah pasti. Purnamanya kayak gitu, sudah pasti ini purnama yang bitter buat Scorpio rising. Jadi pas purnama mendingan kalian di rumah aja lah, gak usah kemana-mana gitu. Percuma aja juga kalau mau keluar gitu kan, di rumah aja. Oke, Kak Almira ada tambahan mungkin? Buat Scorpio rising memang lebih fokus disarankan di rumah aja sih ya, karena kumpulan planet yang ada di situ, di Aquarius, di house 4. Dan juga ketika purnama, matahari sudah memasuki Pisces, ada rasa ingin bersenang-senang, tapi hati-hati justru akan memicu pemborosan atau pengeluaran yang berlebihan. Jadi hati-hati ketika purnama justru lebih boros, dan ya sudah sebutkan Bang Leo, hati-hati ada harapan yang mungkin pupus di situ. Jangan berkecil hati untuk Scorpio rising. Kami akan berkecil hati kok, tenang saja. Itu sudah saya wakilkan itu dari Scorpio rising. Kami akan berkecil hati ketika purnama itu terjadi. Tenang aja. Ya, disarankan lebih memperindah rumah saja ya ketika ada Venus masuki Aquarius. Makanya mending Scorpio rising ketika purnama itu terjadi di rumah aja, lebih aman, lebih jelas gitu, daripada kalian keluar hahaha sama orang tapi endingnya malah bikin sebel gitu kan. Dari rumah aja. Main game pun, tambahan, main game pun kayaknya agak percuma pas purnama. Jadi kalau kalian main gacha, jangan main gacha pas purnama ya, hasilnya nggak bagus kayaknya gitu. Jadi mending nggak usah. Okay? Atau mungkin lebih melakukan hal-hal kesenian di rumah saja, gitu, menggambar. Kalaupun mau melakukan hal-hal seni, kayaknya mungkin hasilnya juga tidak sesuai harapan sih. Jadi dilanjut besoknya aja, habis purnama itu kayaknya lebih aja hasilnya ya? Gitu. Lebih ada hasilnya. Purnama tidur aja lah, nggak usah ngapa-ngapain. Tidur aja. Oke, ada tambahan lagi? Nggak ada ya? Nggak usah lah. Udah jelas kok. Nggak jelas soalnya. Kita lanjut ke Sagittarius rising. Silakan Kak Almira, di mana fokusnya Sagittarius rising ada di third house, purnamanya ada di 10th house. Semoga kabar baik, walaupun kayaknya enggak juga. Ya, Sagittarius rising mungkin dia akan lebih fokus untuk ya sosialisasi sama orang, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan belajar baru yang mau dia lakukan di tumpukan planet di situ, di house 3. Tapi mungkin ada rasa ketidaknyamanan dengan orang lain, hati-hati juga hubungannya dengan saudara, hati-hati juga berkonflik dengan saudara di situ. Lalu ketika sudah memasuki planet-planet di
Pisces, ketika Merkurius masuk ke situ dan juga ada matahari di situ, mungkin akan lebih fokus pada urusan rumah, pada urusan orang tua, dan juga mungkin karir. Tapi jadinya hasilnya kurang menyenangkan karena ada tarikan antara urusan pekerjaan dan juga urusan rumah. Apalagi ya, buat Sagittarius Rising, ya hati-hati juga hubungan relasi dengan orang lain karena Merkuriusnya fall di Pisces. Hati-hati juga mungkin komunikasi yang kurang nyambung di kala itu dengan relasi, dengan sahabat, dengan teman, dengan pasangan. Jadi banyak nabrak temboknya justru ketika purnama, dan itu di hal-hal yang penting kayak karir, di hubungan relasi dia sama orang lain, atau bahkan dengan keluarga kayak gitu, banyak yang restricted ya, ada terlimitasi. Iya. Karena terjadi di Angular House juga. Iya, makanya. Mau nambahin Bang Le? Ya mungkin tanggung jawab di rumah jadi mengganggu ritme karir, atau sebaliknya ritme karir mengganggu relasi dengan orang-orang di rumah. Jadinya ada tarik ulur yang akan tidak seimbang sih antara kehidupan privat dan kehidupan publik. Oke. Bisa jadi juga masa yang cukup pesimistis untuk bercita-cita memiliki suatu aspirasi pencapaian gitu ya, karena mungkin akan merasa kalau mau mencapai sesuatu kok malah akan menghantam batu besar. So kalau mau bikin usaha kayaknya bukan waktu yang tepat ketika pas purnama sih. Iya. Oke, ada lagi? Belum ada. Kita lanjut aja. Ada Capricorn Rising di mana fokusnya di second house, ya, karena tumpukan planetnya di second house dan bulan barunya di situ. Nanti purnamanya terjadi di 9 house, sementara ya namanya Saturnus ya, dia masih di sini aja dari kapan tahun. Silahkan, menurut kalian gimana? Ya ini bulan barunya dan juga nanti transit planet di Aquarius ya akan membuat Capricorn cukup banyak pengeluaran ya, cukup banyak tanggungan, dan ya mungkin bisa jadi konsumsi agak tidak terkendali. Mungkin ingin mencari pleasure karena begitu banyak stres, karena begitu banyak tanggung jawab. Lalu kalau dari bulan purnamanya itu terjadi di 9 house, jadi mungkin bukan waktu yang baik untuk traveling atau misalnya membangun relasi dengan orang asing. Juga bukan waktu yang baik untuk studi gitu ya, untuk mempublikasikan sesuatu juga. Ya karena kemungkinan ya karena itu juga terkait dengan planet-planet di house 3 juga kan, jadinya mungkin ada adu argumen yang tidak menyenangkan, ada satu pihak yang terlalu keras kepala, intinya ada banyak benturan-benturan lah ketika hendak melakukan hal-hal yang tersebutkan tadi ya. Kalau dalam hal travel mungkin ada penundaan, ada kerusakan mungkin alat transportasi, intinya banyak hambatan yang membuat hal-hal yang seharusnya bisa menyenangkan jadinya nggak menyenangkan gitu, jadinya menjengkelkan. Iya. Tapi ini mungkin ada ketika planet-planet itu pindah dari Capricorn ke Aquarius, mungkin ini adalah kelegaan sesaat atau kelegaan semu yang bisa dirasakan sama si Capricorn Rising, karena toh dari kemarin kan dia udah kebanyakan nih yang ada di sini, kayak terlalu banyak hal-hal yang mendatangi dia, terus ketika itu pindah satu persatu terus dia ngerasa kayak wah ini lega ya, ternyata tidak gitu, jebakan. Sebenarnya sekarang topiknya tentang pengelolaan finansialnya dia, tentang bagaimana barang-barangnya dia kayak gimana, pengeluarannya dia kayak gimana, pemasukan dia yang kayaknya bisa jadi fluktuatif jadinya kayak gitu, karena toh Mars juga akan pindah ke situ, banyak bakar duit, malah mungkin bisa dirasa seperti itu bagi si Capricorn Rising, baik untuk sosialisasi atau urusan rumah dan orang tua dan segala macamnya kayak gitu. Kan untuk kesenangan dia pun akhirnya bakar-bakar duit aja. Nah itu hati-hati jebakannya mungkin yang dirasakan Capricorn Rising di Februari ini kayak gitu, dimana ya yang tadinya udah sudah mulai kelelahan kayak gitu, terus merasa lega dikit-dikit, ternyata tidak juga gitu, masih ada hal-hal yang harus dia
urusin, dan itu urusan juga belum selesai. Dan mungkin Purnamanya yang tadi yang dibilang Bang Leo ada pertikaian atau ketidaknyambungan dengan orang-orang sekitar juga bisa teraplikasikan sama saudara ya, Mas Ihan di situ, toh juga satu mus juga ada di situ. Jadi justru Purnama ini meng-highlight bagaimana ketidaknyambungan si Capricorn rising dengan orang-orang sekitar, terutama dengan saudara atau tetangga lah, bisa juga tetangga kayak gitu, dan juga kesehariannya dia yang masih bisa terasa berantakan karena ada aja hal yang harus dia tambahin dalam jadwal kesehariannya dia, atau mungkin perjalanan dia nggak usah jauh-jauh mungkin ke sekitar jadi terganggu dengan adanya ini dan itu dan segala macamnya. Itu juga, atau nggak usah perjalanan, ritual dia keseharian bukan mesti ke ritual agama, tapi ritual dia kebiasaan dia sehari-hari pun jadi terganggu. Itu juga bisa dirasakan si Capricorn rising sih sebenarnya di balik tambahannya dari aku seperti itu. Alhira mau nambahin? Buat Capricorn rising, ya mungkin sebelumnya kelelahan karena diri sendiri terlalu aktif, pada akhirnya lebih memperhatikan terutama pola makan, kesehatan, juga hati-hati ketika ingin melakukan perjalanan, baik itu perjalanan yang jarak jauh ataupun jarak dekat. Ketika Merkurius memasuki Pisces, dan itu akan membuat jadi perjalanan yang mungkin ketunda atau mungkin jadi kurang menyenangkan, terutama jika berkaitan dengan mengenal orang-orang asing atau belajar-belajar hal asing, itu mungkin. Dan ketika dia nyumunnya ada di Aquarius, memang ya hati-hati pengeluaran juga lah ya. Ketika mungkin ada pemasukan, tapi seketika itu juga ada pengeluaran yang harus dilakukan di situ. Oke. Udah? Udah? Oke. Ya itu pesan-pesan untuk Capricorn rising. Sekarang kita ke Aquarius rising. Ini gantian nih, Aquarius rising fokusnya ada di first house, Purnamanya terjadi di 8th house. Tadi kalau kita ngomongin Capricorn rising yang sudah merasa falsehood, sudah tidak lelah lagi, gantian sekarang Aquarius rising yang merasa saatnya sibuk dan saatnya berlelah-lelah dia, kayak gitu kayaknya ya, karena tumpukan padatnya banyak banget. Dan ini mungkin kalau kelelahan dan kesibukannya itu disambut dengan riang gembira sih sebenarnya sama si Aquarius rising, karena toh dia udah nggak banyak fokus dengan 12th house, dengan pikiran kecemasannya, terus mungkin pertikaian dengan musuh-musuh tersembunyi atau musuh-musuh in general kayak gitu. Jadi dia lebih ke arah mau sibuk fokus apa dan segala macam, mungkin lebih ke sana. Walaupun kayak gitu, toh tetap aja bulan barunya tetap tidak terlalu menyenangkan, masih ada kerjaan-kerjaan yang harus dia urusi, dan kerjaan itu mungkin bisa berkaitan dengan sosialisasi dengan orang lain yang juga masih tidak menyenangkan, atau ketemu sama orang yang tidak terlalu dia senangi bagi si Aquarius rising kayak gitu. Sementara di menjelang akhir Februari, Purnamanya justru meng-highlight tentang bagaimana kondisi finansialnya si Aquarius rising itu sendiri, dan bisa semakin mempermudah kemungkinan Aquarius rising untuk boros kayaknya. Kalau dari aku seperti itu. Lalu mungkin nambahin? Ya mungkin New Moon dan juga transit-transit di Aquarius itu jadinya membuat Aquarius rising ini harus meladeni banyak hal sekaligus gitu. Banyak hal yang benar-benar harus ditanggulangi. Mungkin mengurus dokumen juga, mengurus tuntutan-tuntutan karir, dan juga mengurus reputasi diri, gimana ya bisa mempertahankan semua ini. Mungkin juga ada relasi yang juga tergabung di situ ya, urusan relasi yang mengharuskan Aquarius rising mungkin untuk terhubung dengan orang lain, dan ya ada matahari yang masih detrimen di situ, jadi mungkin harus meladeni orang-orang yang kayaknya dependen banget gitu, kayaknya butuh bergantung banget gitu ya. Ya, bagian akhirnya ya mungkin Aquarius rising juga akan menjadi ya lebih boros, lebih mesti hati-hati sama pengeluaran, itu aja sih. Atau sama pola makan juga nggak sih? Iya, sama pola makan. Oke. Kalau Bang Leo nggak ada tambahan, kita lanjut aja, karena kita akan menyerahkan waktu terakhir untuk Kak Almira. Silahkan ya, di mana fokusnya untuk Pisces rising ada di New Moon House 12, Purnama ada di 7th House. Itu silahkan Kak Almira.
Untuk PSS Racing di bulan ini belum waktunya untuk beroptimis sih, karena lebih fokus untuk beristirahat atau mungkin justru akan lebih ingin menghilang dari sosialisasi. Ya, ketika ada Newman di situ ada hal-hal baru yang mungkin membuat cemas dan juga ada hal sosialisasi yang kurang menyenangkan buat dia. Atau hati-hati juga ada musuh-musuh tersembunyi yang dia tidak sadari. Juga hati-hati ketika berelasi dengan orang, ada komunikasi yang jadi kurang menyenangkan, dan juga ada komunikasi yang jadi enggak nyambung, terutama dengan teman-teman dan rekan-rekan sekitar. Dan juga ketika matahari sudah berpindah ke Pisces, mungkin ada suatu keoptimisan, tapi pada akhirnya keoptimisan itu haruslah terbentur oleh Saturnus, jadi ada suatu hal yang mulai melambat, ada hasil yang sekiranya belum bisa diraih dalam waktu dekat, dan ketika purnama pun, kembali lagi sih, Merkuriusnya sudah fall di Pisces, hati-hati juga ketika dia berelasi dengan orang, dan tidak disarankan untuk terlalu banyak bekerja sama dengan orang sih. Kalaupun mau bekerja sama, dia harus bisa memilah-milah mana yang benar-benar dia bisa percaya dan tidak. Ada lagi? Silakan. Beliau mau nambahin? Mungkin ini bulan di mana Pisces Rising tuh pengennya menyendiri gitu ya, merenung-renung, tapi kayaknya ada aja orang yang ngeganggu untuk mengusik ketenangan itu. Iya. Udah, tambahnya itu aja? Itu aja sih tambahnya. Oh, baiklah. Ya, jadi semangat untuk Pisces Rising di mana banyak sekali orang-orang menyebalkan yang bisa ditemui di bulan ini. Dan dengan itu juga lah kita sudah selesai membahas transit-transit di Februari 2024 bagi secara umum dan juga bagi 12 rising signs. Kayaknya videonya sudah cukup sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir gitu ya. Dan semoga kita ketemu lagi di video bulan Maret gitu. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari teman-teman yang ada di sini, silahkan. Pesan-pesan terakhir itu kayak apa gitu ya? Ya, jangan lupa untuk selalu mengikuti YouTube Court Indonesia Astrologer, dan juga untuk selalu mengikuti postingan-postingan dari kami semua. Dan jika ada suatu tema yang ditanyakan, baik itu natal chart ataupun tema bulanan dan tema harian, eleksi untuk pemilihan waktu terbaik, dan juga untuk melihat waktu-waktu suatu dekade tertentu, silahkan menghubungi kami dan bertanya apa aja jasa-jasa yang kami tawarkan. Itu sih, terima kasih. Oke. Dan juga jangan lupa Court Astrologer Indonesia itu juga membuka kelas kayak gitu dari di bawah naungan Ivitas di Meja Bundar. Kelasnya ada beberapa tier yang kalau kalian mau icip-icip aja tentang astrologi itu apa sih, terus pengen tahu kira-kira seribet apa sih, karena memang astrologi itu ribet. Kalau tidak ribet itu bukan astrologi kayaknya. Itu bisa di tier mini basic yang diampu oleh atau diajar oleh Kak Almira. Jadi bisa kalian langsung hubungi Kak Almiranya, baik dari Instagramnya atau juga bisa di www.virastrologer.com/DMB, itu juga bisa langsung ke kelasnya. Atau juga ada kelas lain kayak kelas basic astrology, tapi arahnya akan lebih ke arah abad pertengahan kayak gitu, dan juga intermediate kayak gitu. Jadi membaca tentang diri sendiri dan juga untuk melihat masa depan itu akan seperti apa lah, gambaran seperti itu. Sebenarnya di sini ada Bang Leo juga, dia akan mengajar juga advance astrologi kayak gitu ya. Itu nanti Bang Leo akan mengajar secondary progression dan election kayak gitu, atau mencari hari baik dan juga membaca masa depan dari teknik secondary progression. Jadi bisa langsung hubungi Bang Leo juga di Instagramnya Bacot Nujum kayak gitu, atau di virastrologer.com/DMB, itu juga bisa langsung hubungi Bang Leo di Telegramnya kayak gitu ya. Jadi bisa dari mana aja. Linknya ada di description box. Bang Leo mau nambahin, silakan. Ya, kalau tidak dihubungi dan di request mungkin kelasnya tidak akan dibuka, jadi silakan menghubungi aja. Ya itu aja sih. Baik. Baiklah. Saya kira ada tambahan mau bikin workshop apa gitu Bang Leo? Oh, belum sih. Oh, baik. Baiklah. Nah, baiklah kalau begitu teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya di bulan Maret. See you. Terima kasih. Bye. Terima kasih.